Ya, jadi Bapak Ibu, Injil Markus itu ya kemarin di pasal 1, lalu Pak Bambang sudah menjelaskan ya, berbeda dengan Matius. Kalau Matius itu penekanan kuatnya di pengajaran, istilahnya pemuritan. Jadi sangat banyak dengan pengajaran. Walaupun Markus juga ada pengajarannya. Tapi kalau Bapak Ibu baca Injil Markus, ya mulai pasal 1 sudah kelihatan. Langsung diperkenalkan siapa Yohanes Pembaptis, siapa Kristus, kemudian lalu Yesus dibaptis, kemudian langsung Yesus melayani. Ya kan? Yesus langsung melayani. Pelayanan pertama ya, sebelum itu dia puasa ya terlebih dahulu, lalu dicobai ya oleh si jahat, si iblis itu. Nah, setelah menang, setelah itu dia pilih murid. Nah, setelah pilih murid langsung melayani. Nah, pelayanan yang pertama yang kita lihat kemarin itu Yesus mengusir itu ya, orang yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat. Ya, nah langsung pelayanan. Lalu setelah itu apa? Yesus melakukan mujizat penyembuhan dan lain sebagainya. Makanya Injil Markus itu disebut Injil aksi karena penekanan sangat banyak di dalam aksi atau mujizat pekerjaan karya Yesus, saudara. Ya, pengajarannya ada tapi sangat sedikit dibanding dengan Injil Matius. Ya, itu yang kita harus tahu Injil Markus, saudara-saudara. Nah, lalu kalau Bapak Ibu teliti, coba di situ ada istilah roh jahat, lalu ada setan. Ya, coba kita mundur sebentar sebelum masuk ke pasal 2 ya. Markus 1 ayat 23 dan pasal 1 ayat 32. Nah, biasanya Bu Erlin yang membaca, silakan Bu Erlin. Markus 1 23 dan Markus 1 32. Masih mute, Bu? Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ya, terima kasih. Ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ya, ada roh jahat, ada setan, ya saudara ya. Nah itu ada apa? Pasti beda ya. Nah, sebenarnya sebelum pasal 2 saya mau tunjukkan tentang ada iblis, setan, roh jahat, kemudian ada iblis, setan, roh jahat, ular, ya, naga. Saudara, perlu ini enggak sebelum ke pasal 2? Perlu materi ini enggak, Bapak Ibu? Tambahkan aja Pak Tim. Tambahkan ya. Ya. Supaya kita tahu perbedaannya ya, saudara, sebelum masuk ke pasal 2. Nah, ini saya punya materi. Nah, namanya malaikat atau sebenarnya arti malaikat adalah makhluk roh. Nah, sama seperti si setan atau roh jahat itu juga makhluk roh. Nah, kita akan lihat kedudukannya, kemudian hubungannya ya, saudara. Oke, sebelum itu kita bisa melihat yang namanya malaikat atau dalam kurung makhluk roh. Ya, setan, roh jahat itu kan juga termasuk makhluk roh. Makanya dibedakan ada dua, yang baik dan yang jahat, saudara. Kalau setan dan roh jahat tadi termasuk makhluk roh jahat, ya, makhluk roh yang jahat. Nah, tapi ada makhluk roh yang baik. Ya, nanti kita akan lihat ya. Nah, seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani kan ada malaikat yang turun, Injil Lukas mencatat memberi kekuatan. Nah, itu malaikat yang baik atau makhluk roh yang baik. Nah, jadi tujuannya kita memahami tentang asal-usul, keberadaan dan pekerjaan malaikat baik dan malaikat jahat, istilahnya seperti itu. Ya, ada dua macam, malaikat baik dan malaikat jahat. Nah, siapakah malaikat itu? Jadi, Bapak Ibu, sebutannya kalau kita baca Alkitab itu sangat banyak. Ada sejumlah kata yang berbeda yang digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Ya, yang pertama istilahnya malaikat. Dari kata Ibrani malaks ya. Kata Yunani angelos itu artinya utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Ingat, malaikat Gabriel memberi pesan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Injil Lukas mencatat. Nah, Gabriel disuruh
Tuhan untuk menyampaikan pesan ya sebagai utusannya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Ibu Maria. Lalu ada istilah yang kedua namanya anak Allah. Nah, Ayub 1 ayat 6 ayat 38 sampai 7 yang disebut anak-anak Allah di situ menghadap Tuhan itu artinya juga malaikat. Kemudian Mazmur 89 ayat 5 dan 7 disebut yang kudus. Nah, dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah sebagai pelayan dari kekudusannya. Itu istilah malaikat. Kalau kita baca Roma pasal 1, saya dan saudara yang tadinya orang berdosa sudah diampuni, kita juga dibenarkan dan dikuduskan. Kita dikhususkan untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Lalu ada istilah lagi tentara atau pasukan surga. Saudara, itu juga artinya malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh yang diciptakan oleh Allah. Nah, apa buktinya? Ia mempunyai pikiran, perasaan, mempunyai kehendak juga, saudara. Itu malaikat. Tidak punya tubuh, saudara. Wujud roh yang tidak punya tubuh, tapi memiliki perasaan, pikiran, ya, emosi. Seperti saya dan saudara yang disebut sebagai seorang pribadi. Ya, bedanya kita punya tubuh, malaikat nggak punya tubuh. Makanya disebut makhluk roh. Nah, lalu asal-usulnya, kalau saudara lihat, Kolose 1 ayat 16 disebut, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam jumlah yang banyak. Nah, jumlahnya berapa? Tidak disebut dengan pasti, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang, atau tidak berkembang biak dan tidak dapat mati. Ya, Matius 22 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan, kenapa? Karena tidak kawin dan tidak mengawinkan sama seperti malaikat di surga. Jadi jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang atau tidak berkembang biak dan tidak dapat mati. Itu malaikat. Nah, lalu pekerjaannya kalau saudara lihat di situ ya, memuji dan memuliakan Allah. Mazmur 29, lalu melayani Kristus waktu Yesus dicobai, Matius 4 itu, saudara. Lalu juga melayani setiap orang yang percaya. Jadi malaikat itu adalah pelayan kita, saudara. Coba kita baca satu ayat. Bu Elin minta tolong. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Bu Elin baca Ibrani 1 ayat 14. Ibrani pasal 14 ayat 1. Kebalik pasal 1 ayat 14. Oh ya, Ibrani 1 ayat 14. 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi istilah roh-roh yang melayani, kalau saudara baca mulai ayat 1, itu adalah para malaikat. Nah, jadi pekerjaannya para malaikat adalah melayani saya dan saudara, orang-orang percaya, saudara ya. Oke, kemudian bertindak sebagai pelaksana penghukuman. Jadi nanti Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk menghukum ya, seperti itu. Lalu ada pekerjaan khusus disebut oleh Alkitab, ada yang namanya Mikael, saudara. Disebut penghulu malaikat, pemimpin malaikat atau malaikat yang berperang ini. Ya, lalu ada lagi Gabriel sebagai pembawa berita sukacita tentang kelahiran Kristus. Nah, kalau saudara belajar di Islam itu ada malaikat-malaikat, nama-nama malaikat saudara yang sangat banyak jumlahnya. Ya, disebutkan. Tapi Alkitab nama malaikat itu hanya disebut dua pribadi ini, yaitu Mikael dan Gabriel. Bahkan sudah mati pun ada malaikat yang menanyai orang yang mati di dalam kubur. Nah, itu yang disebut dengan rukun iman. Salah satunya ada 6 ya. Salah satunya adalah percaya kepada malaikat-malaikatnya, saudara. Ya, seperti itu kalau kita belajar Islam. Makanya sangat beda sekali, saudara ya. Sangat beda sekali. Lalu ada istilah di Alkitab serafim. Ya, ini malaikat yang bertugas memimpin penyembahan kepada Allah dan menyucikan hamba-hamba Allah. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 dan Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Di situ ada serafim. Nanti Bapak Ibu bisa klik ya. Kalau download kamus Alkitab di Android kita, ketik serafim nanti keluar semua. Saudara ya. Jadi makhluk-makhluk surgawi. Lalu ada lagi yang namanya kerubium. Malaikat yang bertugas menjaga tahta dan kesucian Allah. Ingat peti perjanjian kan dijaga, ya itu ya tutupnya ada kerubium, saudara ya, yang saling berhadapan.
Lalu ada malaikat-malaikat yang memerintah, malaikat-malaikat yang menjadi pengawal atau menjaga semua orang, malaikat yang bertugas menjadi saksi atau pengawas atas aktivitas hamba-hamba Tuhan. Nah, itu pekerjaan khusus dari malaikat baik. Nah, lalu yang kedua ada malaikat jahat. Nah, ini yang masuk ya. Di Markus pasal 1 tadi disebut roh-roh jahat, disebut setan, saudara. Nah, siapakah malaikat jahat itu? Kalau Paulus mengatakan 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 disebut apa? Iblis menyamar seperti malaikat terang. Nah, kalau saudara lihat di gambar di sebelah, ya kasusnya Adam dan Hawa, lalu ada iblis ya, saudara. Nah, iblisnya disebut ular. Nah, dulu murid saya pernah bertanya, loh Pak, itu yang benar iblis apa ular, saudara? Silakan bisa memberi jawabannya dulu, saudara. Betul enggak? Di kitab Kejadian itu yang muncul iblis atau ular, saudara? Ya, yang pernah baca kitab Kejadian, yang muncul di Taman Eden itu iblis apa ular? Iblis yang menjelma sebagai ular, Pak. Iblis yang menjelma menjadi ular ya. Iya, Kejadian pasal 3 ya. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik di antara semua binatang yang diciptakan. Ya, oke, terima kasih Bu Elin. Jadi iblis yang nyamar seperti ular. Betul, iblis itu makhluk roh. Dia adalah pribadi. Nah, kalau pengen diketahui oleh orang harus menyamar atau pakai benda atau pakai apapun ya supaya bisa dilihat oleh orang. Betul ya? Seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat saudara iblis, ular dan lain sebagainya. Nah, waktu dikutuk kan kata Tuhan, dengan perutmu lah kamu akan berjalan. Ya, betul ya. Debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Nah, ada yang mengatakan dulu ular itu bisa berjalan, ada kakinya, gitu ya. Nah, seperti gambar di sebelah itu ya, saudara-saudara ya. Tapi setelah dikutuk, akhirnya berjalan dengan perut. Nah, seperti itu ya. Kalau kita belajar biologi itu namanya apa? Seleksi alam ya. Jadi kalau tangan, kaki tidak berfungsi, akhirnya mengecil, akhirnya hilang. Nah, seperti jerapah, saya masih ingat. Guru saya dulu waktu SMA kan kita diajarin teori evolusi ya, Bapak Ibu ya. Jerapah itu kenapa lehernya panjang dan tinggi? Ya, karena makan buahnya di pohon yang semakin lama semakin tinggi. Jadi otomatis dia terus ya ke atas, akhirnya memanjang dan lain sebagainya. Nah, menurut teori evolusi seperti itu ya, seleksi alam seperti itu katanya, saudara-saudara. Nah, tapi kebenarannya seperti apa? Nah, evolusi itu kan masih dugaan ya, saudara-saudara ya. Nah, apakah Tuhan menciptakan jerapah lehernya pertama pendek lalu jadi panjang? Nah, kalau ditanya balik, nah buktinya ular. Dulu punya kaki, akhirnya sekarang nggak punya kaki, katanya begitu, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat Alkitab mengatakan memang khusus ular pertama bisa jadi ya punya kaki, lalu ketika dikutuk berjalan dengan perut. Nah, jadi otomatis kakinya tidak berfungsi, lama-lama menyusut lalu hilang. Nah, katanya begitu, saudara. Nah, kita bisa melihat di situ iblis yang mempunyai banyak pengikut atau bawahan yang disebut roh jahat. Nah, Markus 1 ayat 23 tadi, saudara, kita menjumpai ada orang yang kerasukan roh jahat. Ternyata roh jahat itu adalah pengikutnya dari si iblis itu. Nah, jadi siapa nomor satu, saudara? Nanti kita akan lihat nomor satu ya namanya si iblis itu. Ya, oke, nanti kita akan lihat berikutnya. Lalu ada yang kedua, ada yang namanya setan-setan atau roh-roh jahat. Ya, tadi Markus 1 ayat 32 disebut setan. Ya, saudara-saudara, ada roh jahat, lalu ada setan. Setan artinya lawan atau musuh atau pembenci, saudara. Nah, ini kata Yunaninya disebut diabolos, artinya penuduh ya, itu bahasa Yunani, saudara. Kalau dipelesetkan ke bahasa Indonesia, yang bolosan, nah itu anaknya ya, saudara ya. Nah, gitu ya, diabolos. Jadi artinya penuduh, ya, pendakwa. Lalu ada istilah lagi Belial, 2 Korintus 6 ayat 15 kalau Bapak Ibu baca, nanti di situ artinya jahat. Lalu Wahyu 9 ayat 11 ada disebut kata Yunani Abaddon, artinya perusak. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya hidup dalam kelimpahan. Jadi setan yang digambarkan Yesus pencuri tadi, perusak ya, pembunuh dan pembinasa. Nah, Wahyu 12 ayat 9 disebut naga yang besar. Lalu
2 Korintus 11 ayat 3 disebut si ular tua yang menunjuk kepada kelicikannya. Lalu ada si penggoda atau penguasa dunia ini. Coba Ibu Elin baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, ini ternyata kita harus tahu nama iblis itu ada beberapa. Coba Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara. Dibaca ya Pak ya? Ya, silakan Bu Elin. Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Elin tadi bilang iblis yang nyamar jadi ular ya. Ya sebenarnya nggak nyamar. Ya memang namanya iblis itu adalah ular. Ya, makanya disebut ular tua karena dia pernah muncul di kitab Kejadian. Lalu nama yang kedua naga besar dan Satan. Nah, jadi satu pribadi punya 4 nama. Iblis, Satan, naga besar, ular tua. Nah, asalnya di mana? Di surga. Bapak Ibu ya. Asalnya di surga. Nah, jadi diciptakan, iya diciptakan. Karena Kolose pasal 1, Tuhan Allah menciptakan yang di atas, yaitu surga, dan yang di bumi. Gitu ya. Nah, tidak dijelaskan Alkitab, kenapa kok sampai timbul peperangan. Mikael tadi yang disebut penghulu malaikat, pemimpin malaikat ya yang berperang, lalu memerangi si naga, si ular tua, iblis atau Satan, beserta pengikut-pengikutnya, dan akhirnya kalah dilemparkan ke bumi. Nah itu ya sejarahnya. Kapan dilemparkan ke bumi? Ya di Kejadian pasal 3 itu dilemparkan ke bumi di Taman Eden, Bapak Ibu. Nah sehingga disebut ular tadi lalu menggoda Adam dan Hawa. Ya itu ya. Oke. Terus di bawahnya ada roh-roh jahat, ada setan-setan ya dan lain sebagainya. Nah, itu sepintas tentang si jahat itu. Ia adalah makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh, betul. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, musuhmu adalah bukan darah dan daging atau yang kelihatan, tetapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang jahat di udara ini. Nah, itu ya. Lalu tabiatnya disebut sebagai pembunuh atau pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Ketika menggoda si Hawa, kan menipu, ya mendustai kan kepada Adam dan Hawa saat itu. Kalau engkau makan buah itu, maka matamu akan terbuka, maka engkau akan jadi sama seperti Allah. Saudara, bisa membedakan yang baik dan yang jahat ya, dan seterusnya. Ya, menipu kan, saudara ya. Padahal Tuhan Allah berkata, jangan kau makan buah itu. Tapi kalau engkau makan buah itu, Tuhan berkata, engkau pasti mati. Tapi si ular berkata, sekali-kali kamu nggak akan mati. Justru matamu akan terbuka, lalu kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah itu, saudara ya, bohongnya, ya tipuannya dari si jahat itu. Ia adalah makhluk yang tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir, serta merupakan makhluk yang sangat terbatas, makhluk roh yang terbatas. Ia adalah makhluk roh yang telah jatuh dalam status yang kal. Ya, saudara, roh jahat adalah makhluk roh yang tidak bertubuh, memiliki pikiran juga, sehingga mengenal Yesus. Coba di dalam Markus 1 ayat 23 tadi, ya sambungannya saya bacakan. Ayat 23 ya, pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, sebenarnya bukan orang itu yang berteriak, tapi roh jahatnya yang ada di dalam orang itu yang berteriak. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi roh jahat ini mengaku Yesus bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, saudara. Mengenal Yesus, mengetahui kebinasaan mereka, dan memiliki sistem ajaran yang menyesatkan. Nah itu kelompoknya mereka semua itu. Nah sekarang kita lihat asal usul dari malaikat jahat atau si iblis itu. Jelas awalnya adalah di surga. Ibu ya. Loh, Tuhan kok menciptakan iblis? Iya. Karena Wahyu 12 ayat 7 dan 9
Kolose 1 ayat 16, Tuhan Allah menciptakan makhluk-makhluk surgawi itu. Nah, apakah langsung jahat? Nah, itu yang enggak, saudara-saudara ya. Jadi awalnya yang diciptakan Tuhan kan baik. Ingat Kejadian pasal 1, yang diciptakan Tuhan itu baik. Nah, berhubung iblis atau satan, naga, ular tua itu, ya, nah, dipakai kepercayaan non-Kristen kan, naga, saudara ya. Kalau kita lihat, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak, memiliki kebebasan, nah akhirnya melakukan kesalahan, saudara, akhirnya diperangi oleh Mikael dengan malaikat-malaikatnya, lalu mengalahkan iblis dengan pengikut-pengikutnya, kemudian dilemparkan ke bumi. Ya, disebut naga besar, si ular tua, iblis dan satan. Memiliki keindahan yang sempurna, kepribadian dan daya tarik yang menimbulkan kekaguman penghuni surga. Ada peperangan di surga, dikalahkan dan akhirnya tidak dapat bertahan, lalu dilemparkan ke bumi, yaitu dilemparkan di Taman Eden, seperti di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Nah, sekarang pekerjaannya sudah lihat ya, mencobai Kristus. Ingat Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita sudah belajar. Lalu berusaha menjatuhkan Kristus. Ia mengelabui dan menyesatkan bangsa-bangsa, menggelapkan pikiran orang-orang yang belum percaya, menyita dan merampas firman Tuhan dari hati mereka, mengacaukan manusia dalam menerima ajaran yang benar. Kalau kita lihat di situ ya, orang yang belum percaya Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya betul Alkitab berkata bisa mengerti firman, mengerti siapa Kristus, Tuhan mengatakan apa? Bapakku yang mengaruniakan pengertian itu kepadamu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh belajar, saudara. Harus belajar. Wong yang belajar saja nggak ngerti-ngerti, apalagi yang tidak belajar, kan begitu. Tapi kalau kita sudah belajar, berusaha keras, meneliti, lalu Roh Kudus menyingkapkan, menganugerahkan pengertian, kita takjub betapa dalamnya kekayaan hikmat Tuhan itu. Nah, si iblis membutakan, sehingga orang tidak bisa mengerti. Makanya di dalam diskusi yang kita lihat di YouTube itu, saudara, kan sulit. Sudah diberi pengertian seperti ini, tetap tidak mengerti-ngerti, saudara. Karena memang betul pikirannya masih tertutup. Ya, bahasa kita masih ada selubung, ada dibutakan sehingga tidak bisa mengerti. Nah, makanya terus-menerus diajarkan sambil berdoa, Roh Kudus bekerja supaya Tuhan membuka hati dan pikiran itu. Ya, oke, terus menggoda orang percaya untuk menipu, berbohong ya. Pokoknya hal-hal tindakan-tindakan yang tidak sesuai firman, yang tidak berkenan ya pasti itu saudara godaan, rayuan ya dari si jahat yang pakai bentuk macam-macam. Ya, Bapak Ibu. Oke. Pokoknya intinya perbuatan-perbuatan yang benar-benar bertolak belakang dengan firman Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan, saudara. Nah, sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap malaikat jahat, si iblis, setan tadi ya, saudara. Nah, saya dan saudara harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai 18 ya. Nah, Bapak Ibu lihat Paulus itu memakai perlengkapan senjata tentara Roma, Bapak Ibu. Lihat ya, pakai perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh ya, berbaju sirahkan kebenaran dan keadilan, baju perangnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau jujur, musuh mau menyerang seperti apa, saudara? Ya, ada perisai, lalu ada ketopong keselamatan. Jadi kepala dilindungi ya. Kalau kita sepeda motor pakai helm kan begitu, saudara ya. Lalu bajunya pun baju perang, baju sirah yang kuat sehingga panah nggak bisa menembus ya ke sana. Pakai pedang, lalu kakinya berkasutkan dengan Injil damai sejahtera. Wah, lengkap. Jadi seluruh hidup kita ini harus diperlengkapi, saudara ya, dengan senjata-senjata rohani yang seperti itu. Supaya apa? Si iblis tidak bisa memanah, kata Alkitab ya. Dia bagaikan memanah dengan anak panah yang sangat tajam, kata Alkitab. Karena kita bentengi dengan perisai iman kita di dalam Kristus. Ya, lalu berdoa, berpuasa